dengan tema desinfektan. Oke, sahabat cerdas, untuk itu tetap stay dengan radio Suara Maluku Cerdas, dan boleh kalian langsung live streaming pada channel YouTube BTKI Maluku untuk melihat pembelajaran langsung yang dilakukan oleh Ibu Epin. Langsung saja Ibu Epin untuk Baik, pembelajaran di hari ini. terima kasih Kak Eca untuk kesempatannya. Apa kabar sahabat cerdas yang ada di rumah? Semoga semua dalam kondisi yang selalu sehat dan baik-baik saja, terhindar dari berbagai macam penyakit, dan juga tetap menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di hari ini Ibu akan membawakan materi yang berbeda dari yang minggu kemarin. Yang seperti tadi disampaikan oleh Kak Eca bahwa materi-materi yang dibawakan di sini sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh sahabat saudara sekalian ketika berada pada jenjang-jenjang pendidikan. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar di hari ini mengenai desinfeksi, di mana desinfeksi ini merupakan kompetensi dasar yang ketiga yang harus dikuasai oleh seorang asisten perawat di dalam mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan khusus untuk kelas 11 pada jenjang SMK. Nah, di hari ini sahabat cerdas sekalian, desinfeksi ini ada kaitannya dengan materi-materi kita yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita membahas tentang infeksi, kemudian kita mengenal peralatan kesehatan, nah apa hubungannya dengan desinfeksi ini? Nah, desinfeksi ini untuk menjaga peralatan kesehatan tetap steril sehingga tidak terjadi yang namanya infeksi. Nah, bagaimana sih ceritanya? Nanti kita akan saksikan bersama-sama dalam pembelajaran di hari ini. Sebelumnya, kita kenal dulu apa itu desinfeksi. Desinfeksi adalah suatu tindakan untuk membunuh kuman patogen dan apatogen tetapi tidak termasuk sporanya pada peralatan perawatan dan kedokteran atau permukaan jaringan tubuh dengan menggunakan bahan desinfektan. Jadi, desinfeksi ini dikatakan bahwa merupakan suatu tindakan untuk membunuh kuman patogen dan apatogen. Nah, apa itu kuman patogen dan kuman apatogen? Sebelumnya di materi infeksi pernah kita bahas, kuman patogen adalah kuman yang menyebabkan penyakit. Nah, kalau gitu apa apatogen itu apa? Nah, apatogen itu kalau A sendiri berarti tidak. Jadi kalau kuman patogen adalah kuman yang membawa penyakit, yang menimbulkan penyakit, berarti apatogen adalah kuman yang tidak menyebabkan penyakit. Jadi dengan tindakan desinfeksi ini, dia membunuh bukan hanya kuman yang menyebabkan penyakit, tetapi kuman yang tidak menyebabkan penyakit juga. Tetapi setelah itu dijelaskan bahwa tidak termasuk sporanya. Nah, spora ini apa? Kalau pada jamur, spora itu biasanya digunakan untuk berkembang biak, ya. Sedangkan pada bakteri, spora lebih dikhususkan untuk melindungi bakteri tersebut dari dalam. Jadi sporanya itu ada di dalam dan dia akan berfungsi untuk melindungi bakteri, sehingga bakteri akan menjadi lebih resisten. Nah, caranya seperti apa? Nanti akan kita bahas di belakang. Jadi bakteri-bakteri dengan spora, contohnya seperti basil, nah itu adalah bakteri-bakteri yang cukup sulit jika hanya dilakukan desinfeksi saja. Tetapi sebagian besar bakteri yang lainnya itu bisa dihilangkan dengan tindakan desinfeksi ini. Tindakan desinfeksi dilakukan bukan hanya pada peralatan perawatan kedokteran atau peralatan tindakan saja, tetapi pada permukaan jaringan tubuh juga digunakan desinfeksi untuk membersihkannya. Kenapa harus dilakukan desinfeksi ini? Nah, selain desinfeksi untuk membunuh kuman, tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi silang atau yang disebut dengan cross infection. Nah, infeksi silang atau cross infection ini adalah infeksi yang terjadi misalnya dari tenaga kesehatannya kepada klien atau dari kliennya kepada tenaga kesehatan. Nah, itu yang disebut dengan infeksi silang. Dan infeksi silang ini merupakan bagian dari infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial itu apa? Infeksi yang didapatkan oleh klien ataupun tenaga kesehatan pada saat berada di rumah sakit. Nah, itu yang disebut dengan infeksi nosokomial. Dan yang paling sering terjadi adalah infeksi silang ini jika
peralatan yang digunakan ataupun dari tenaga kesehatannya sendiri tidak melakukan desinfeksi dengan baik. Selanjutnya, tujuan yang kedua kenapa harus dilakukan desinfeksi itu adalah untuk memelihara peralatan dalam keadaan siap pakai. Seperti yang sahabat cerdas sudah ketahui ya, kalau di fasilitas kesehatan, seluruh tindakan itu harus dilakukan dengan cepat, sehingga ketika mau melakukan tindakan pun peralatannya juga sudah harus siap sedia dalam kondisi yang bersih dan bebas daripada hama penyakit atau dari kuman penyakit. Dengan demikian, harus selalu dilakukan desinfeksi agar peralatan-peralatan ini sudah siap ketika akan digunakan, sudah tidak harus didesinfeksi lagi, dia sudah dalam kondisi siap untuk digunakan. Jika sudah mengetahui tujuan daripada desinfeksi, kira-kira desinfeksi itu ada berapa tingkatannya? Kita akan lihat bersama-sama ya sahabat cerdas. Tingkatan yang paling pertama, yang paling di bawah adalah disebut disinfeksi tingkat rendah. Disinfeksi tingkat rendah ini seperti apa? Disinfeksi tingkat rendah membunuh kebanyakan bakteri berupa beberapa virus dan jamur, tetapi tidak dapat membunuh mikroorganisme yang resisten seperti basil, tuberkel, dan kembali lagi yang disebut dengan spora bakteri. Jadi disinfeksi tingkat rendah ini dia membunuh kebanyakannya bakteri, kemudian untuk virus dan jamur beberapa. Selanjutnya di atas disinfeksi tingkat rendah disebut disinfeksi tingkat sedang. Nah, disinfeksi tingkat sedang ini dia membunuh kebanyakan bakteri dan jamur kecuali spora bakteri. Di atas disinfeksi tingkat sedang ada apa lagi? Disinfeksi tingkat tinggi. Disinfeksi tingkat tinggi ini merupakan proses menghilangkan semua mikroorganisme kecuali ya kembali lagi kecuali beberapa endospora bakterial ya. Jadi kembali ke spora bakteri yang susah untuk dihilangkan jika hanya dengan melakukan disinfeksi. Tetapi tidak semua bakteri memiliki spora, hanya beberapa jenis bakteri saja. Nah, caranya untuk disinfeksi tingkat tinggi ini bisa dengan merebus, menguapkan, atau memakai desinfektan kimiawi. Jika kita sudah mengetahui tingkatan daripada desinfeksi, maka ada satu informasi tambahan yang ingin Ibu tambahkan terkait dengan tingkatan peralatan yang digunakan. Peralatan medis dibagi menjadi 3 pada umumnya ya berdasarkan penggunaannya, yaitu yang pertama yang paling rendah adalah peralatan non-kritikal. Peralatan non-kritikal ini biasanya itu berupa contoh bedpan, kemudian kursi roda, tiang infus, troli, adalah peralatan-peralatan non-kritikal yang jarang sekali terkontaminasi oleh penyakit. Jadi peralatan-peralatan ini bisa dibersihkan dengan desinfeksi tingkat rendah dan juga desinfeksi tingkat sedang. Itu yang disebut dengan peralatan non-kritikal. Di atas peralatan non-kritikal ada yang namanya peralatan semi-kritikal. Peralatan semi-kritikal ini adalah peralatan-peralatan yang digunakan dan menyentuh mukosa tubuh atau selaput lendir. Peralatan seperti apa? Contoh, peralatan endoskopi, kemudian pipa endotrakeal, selang NGT, itu adalah peralatan-peralatan yang menyentuh mukosa dan selaput lendir, sehingga pada peralatan-peralatan semi-kritikal ini harus dilakukan disinfeksi tingkat tinggi atau sterilisasi. Nah, di atas peralatan semi-kritikal ada yang namanya peralatan kritikal. Peralatan kritikal ini yang seperti apa? Peralatan kritikal ini adalah peralatan yang menyentuh darah dan jaringan-jaringan yang sehat, contohnya pinset, kemudian gunting. Nah, itu adalah peralatan-peralatan kritikal yang bukan hanya harus dilakukan desinfeksi tingkat tinggi, tetapi juga harus dilakukan sterilisasi. Nah, untuk peralatan kritikal ini jangan lupa dilakukan 2, desinfeksi dan sterilisasi. Sedangkan untuk peralatan yang semi kritikal yang hanya menyentuh mukosa dan selaput lendir bisa dilakukan desinfeksi tingkat tinggi atau sterilisasi. Sedangkan untuk yang non kritikal itu dilakukan desinfeksi tingkat sedang dan yang paling rendah itu desinfeksi tingkat rendah. Selanjutnya kita akan melihat cara-cara untuk desinfeksi.
Cara desinfeksi yang paling pertama adalah mencuci. Nah, mencuci ini area mana saja yang bisa kita cuci? Yang pertama tangan, kemudian kulit vulva. Nah, untuk luka ini pada zaman dulu biasanya luka itu dicuci dengan menggunakan cairan desinfektan. Tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian juga dilakukan berbagai riset kesehatan, diketahui bahwa mencuci luka dengan desinfektan itu bisa memperlambat penyembuhan luka serta merusak jaringan-jaringan sehat di sekitar luka. Dengan demikian, mencuci pada bagian luka itu hanya dilakukan pada area sekitar luka saja, bukan pada lukanya. Fungsinya sebagai apa? Untuk membebaskan area di sekitar luka daripada kuman penyakit yang bisa menyebabkan infeksi lebih meluas. Nah, sedangkan untuk lukanya sendiri itu biasanya dibersihkan, kalau untuk luka diabetes ditambah dengan dibersihkan dengan air larutan sabun. Sedangkan untuk luka pada umumnya biasanya dibersihkan dengan larutan salin atau NaCl. Bagaimana dengan mencuci pada tangan? Mencuci pada tangan dilakukan dengan desinfeksi tingkat rendah, itu adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian jika ingin mendapatkan desinfeksi tingkat sedang, bisa menggunakan alkohol 70%. Sedangkan untuk kulit, biasanya pembebasan kuman penyakit pada kulit khusus untuk yang mau dilakukan pembedahan itu bisa menggunakan iodium tinctura yang 3% dan juga alkohol 70%. Untuk area vulva ini biasanya menggunakan dibasuh dengan larutan sublimat ataupun larutan PK dengan perbandingan 1:1000. Selanjutnya, cara yang kedua adalah mengoleskan. Nah, mengoleskan ini pada prinsipnya sama seperti dengan mencuci tadi. Pada area luka atau luka bekas jahitan tidak boleh diberikan desinfektan, tetapi diberikannya hanya pada area di sekitarnya saja agar tidak menambah infeksi, memperluas infeksi ataupun mematikan jaringan-jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Selanjutnya yang ketiga adalah dengan merendam. Cara desinfeksi merendam ini dilakukan pada misalnya tangan dengan menggunakan larutan Lysol, biasanya umumnya dilakukan dengan larutan Lysol. Untuk tangan, proses merendamnya bisa dilakukan dengan larutan Lysol 0,5%. Kemudian untuk peralatan dan alat tenun bisa menggunakan larutan Lysol 2 hingga 3%. Nah, perbedaannya kalau untuk peralatan itu biasanya direndam paling lama itu sekitar 2 jam. Nah, sedangkan kalau untuk alat tenun, apalagi alat tenun yang telah terkontaminasi cairan ataupun darah dari klien yang memiliki penyakit menular, maka alat tenun harus direndam paling sedikit 24 jam. Yang keempat, cara untuk desinfeksi adalah dengan menjemur. Menjemur yang bisa dijemur adalah peralatan seperti bantal, kasur, tempat tidur, dan lain-lain. Kemudian untuk alat-alat perawatan yang dijemur seperti urinal dan pispot. Untuk menjemurnya pun harus di bawah sinar matahari. Nah, jika kita sudah mengetahui cara-cara desinfeksi, maka kita akan melihat apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam melakukan proses desinfeksi ini. Pasti sahabat cerdas sempat berpikir atau mungkin pernah mendengar, kok ada antiseptik, ada desinfektan. Nah, sebenarnya apa perbedaannya? Ternyata antiseptik ini merupakan bagian dari desinfektan. Hanya saja antiseptik dalam penggunaannya lebih ditujukan untuk desinfeksi pada permukaan kulit dan membran mukosa. Jadi penggunaan yang ramah terhadap kulit dan membran mukosa adalah antiseptik. Sedangkan untuk desinfektan ini tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko untuk mengiritasi kulit dan berpotensi untuk memicu kanker. Dan nanti dijelaskan di belakang kenapa berisiko memicu kanker. Nanti akan setelah ini Ibu jelaskan di belakang ya. Pertama kita lihat untuk antiseptik. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan, ada beberapa kriteria dalam memilih antiseptik. Yang paling pertama,
memiliki efek yang luas, menghambat atau merusak mikroorganisme secara luas, baik itu gram positif dan gram negatif, virus lipofilik, kemudian bacillus dan tuberkulosis, fungi serta endospora. Jadi kriteria yang paling utama dimiliki oleh antiseptik yang aman untuk digunakan adalah yang memiliki efek luas untuk menghambat atau merusak mikroorganisme secara luas. Kemudian yang kedua adalah efektivitas. Nah, antiseptik ini harus benar-benar efektif dalam membunuh mikroorganisme atau menghambat perkembangannya sehingga dia tidak berkembang biak lebih banyak. Selain itu juga harus memiliki kecepatan efektivitas awal. Artinya setelah antiseptik diberikan pada tangan, dia harus bisa menghambat dan merusak mikroorganisme dengan jangka waktu yang cepat. Itulah mengapa antiseptik yang kita gunakan seringkali beberapa detik setelah dipakai pada tangan dia kemudian mengering. Karena diharapkan antiseptik itu bisa membunuh secara cepat. Selanjutnya adalah efek residu. Nah, aksi yang lama setelah pemakaian untuk meredam pertumbuhan. Efek residu ini untuk antiseptik dia lebih rendah dibandingkan desinfektan. Jadi kriteria dalam memilih antiseptik ini adalah dia memiliki efek residu yang lebih rendah. Efek residu ini seperti apa? Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya di slide sebelumnya tentang desinfektan, dia bisa memicu kanker. Nah, memicunya dalam bagian apa? Yaitu karena efek residunya ini atau sisa-sisa daripada pemberian desinfektan ini. Jika digunakan dalam waktu yang terlalu sering, bisa efek residunya ini menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Karena itu dia tidak disarankan untuk digunakan langsung mengenai kulit. Makanya banyak kali desinfeksi awal-awalnya pandemi corona ini merebak, itu digunakan bilik desinfeksi yang ternyata oleh WHO itu tidak disarankan karena bisa merusak integritas kulit dan juga bisa menyebabkan penyakit lainnya, apalagi jika desinfektannya terhirup ke dalam saluran pernafasan. Setelah itu, selanjutnya adalah yang kelima, itu tidak menyebabkan iritasi kulit seperti yang tadi dijelaskan ya, dan juga tidak menyebabkan alergi. Jadi ini adalah beberapa kriteria dalam memilih antiseptik. Jika sudah memenuhi kriteria ini, maka antiseptik sudah aman untuk digunakan dan juga disebarluaskan. Selanjutnya kita akan melihat bahan desinfeksi lainnya, yaitu larutan sabun. Larutan sabun ini bagaimana cara membuatnya? Kita akan melihat dulu yang paling pertama kegunaannya itu sebagai apa. Kegunaan dari larutan sabun adalah untuk mencuci tangan, kemudian untuk mencuci peralatan medis seperti alat tenun, logam, kaca, karet, plastik, dan lain sebagainya. Larutan sabun ini merupakan bagian daripada desinfeksi tingkat rendah. Sebelum membuat larutan sabun, sudah pasti persiapan alat terlebih dahulu. Sahabat cerdas bisa menyiapkan yang pertama sabun cair atau sabun padat dan krim. Selanjutnya alat yang lainnya adalah gelas ukur dan juga timbangan. Kemudian ada alat pengocok, air panas atau air hangat secukupnya. Nah, kenapa disebutkan air panas atau air hangat? Air panas ini ada beberapa bakteri, beberapa mikroorganisme yang dia tidak tahan terhadap panas. Jadi dengan adanya penggunaan air panas atau air hangat ini diharapkan bisa membantu untuk membunuh mikroorganisme yang tidak tahan panas itu. Nah, kenapa juga disebutkan air panas atau air hangat? Bisa menggunakan air hangat supaya mungkin jangan mengiritasi tangan. Selanjutnya adalah ember atau waskom kosong. Jika persiapan alatnya sudah selesai, maka kita masuk pada cara kerjanya. Cara kerja yang pertama, kita buat larutan sabun dari bahan sabun cair. Untuk bahan sabun cair, kita gunakan sebanyak 3 cc atau 3 ml. Kita mengukurnya dengan menggunakan gelas ukur. Nah, sabun cair 3 ml ini kita campurkan ke dalam ember berisi 1 liter air hangat. Jika sudah, kemudian diaduk hingga rata, larut dan rata, dan larutan sabun sudah siap untuk digunakan. Hal yang sama juga berlaku untuk pembuatan larutan sabun dari sabun padat atau krim. Tapi beda dalam ukuran takarannya. Kalau untuk sabun padat atau krim yang digunakan itu sebanyak 4 gram, ditimbang dengan menggunakan timbangan, kemudian dicampurkan pada ember berisi air 1 liter. Jadi kalau sabun cair tadi
perbandingannya 3 mili per 1 liter, sedangkan untuk sabun padat atau krim ini 4 gram per 1 liter. Jadi diingat-ingat ya sahabat cerdas yang ada di rumah. Kemudian setelah itu jika sudah dimasukkan sabun padat, kemudian diaduk sampai larutan menjadi rata. Kemudian larutan sabun siap untuk digunakan. Jadi sahabat cerdas yang biasanya di depan rumah sudah ada tong-tong airnya ya, atau dispenser air untuk cuci tangan. Nah, sahabat cerdas bisa membuat larutan sabun dengan cara seperti ini. Ya, selain untuk menghemat sabun, tetapi juga tidak menghilangkan efektivitas daripada pembersihan dengan menggunakan larutan sabun. Selanjutnya, kita melihat larutan desinfektan. Larutan desinfektan adalah larutan yang digunakan pada proses tindakan desinfeksi atau bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Apa saja yang masuk dalam larutan desinfektan? Kita akan lihat yang paling pertama yang sudah kita ketahui dari zaman dulu kala sampai sekarang, yaitu alkohol. Nah, alkohol yang disarankan untuk penggunaan adalah alkohol 70%. Zat aktif daripada alkohol ini adalah etanol. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus yang 70%? Nah, ini penjelasan singkatnya kenapa penggunaan alkohol harus menggunakan yang 70%. Alkohol ini agar dia bisa bekerja dengan efektif, biasanya dia kinerjanya akan lebih bagus jika dicampurkan dengan air. Itulah mengapa alkoholnya disebut 70% karena 30%-nya itu adalah air. Alkohol 70% dan juga air 30% jika dicampurkan, dia akan efektif sekali untuk membunuh mikroorganisme karena dia dapat menembus dinding-dinding sel mikroorganisme. Nah, kenapa pertanyaan selanjutnya adalah kenapa tidak menggunakan yang 90% atau 96%? Nah, alkohol semakin tinggi kadarnya, maka dia akan semakin cepat menguap. Itulah mengapa dia dicampurkan dengan air sehingga diharapkan pada saat melakukan desinfeksi dia tidak terlalu cepat menguap. Jadi untuk penggunaan yang 90%, 96%, selain daripada dia cepat menguap, alasan yang lainnya adalah dia akan lebih mengiritasi kulit karena kandungannya lebih keras. Jadi itu makanya alkohol yang disarankan dalam desinfeksi adalah alkohol 70%. Tapi yang pasti sahabat cerdas selalu ingat bahwa alkohol tidak boleh digunakan untuk membersihkan area luka ya. Kalau area sekitar luka boleh, karena dia bisa menimbulkan efek nyeri. Selanjutnya, cairan desinfektan yang lain yang disarankan dalam panduan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dan langkah-langkah desinfeksi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Nah, jenis desinfektan apa saja yang dapat digunakan dan mudah untuk diperoleh? Kita akan lihat yang paling pertama adalah larutan pemutih. Larutan pemutih ini memiliki zat aktif hipoklorit dan dalam penggunaannya sebagai bahan desinfeksi itu menggunakan takaran 30 ml per 1 liter air. Jika tidak ada gelas ukur untuk mengukur 30 ml, bisa ditakar dengan 2 sendok makan. Nah, larutan pemutih apa sajakah yang gampang untuk kita temui di sekitar? Pasti sudah tidak asing lagi di sahabat cerdas beberapa merek dagang yang merupakan golongan larutan pemutih. Yang pertama ada Biclean, kemudian Proclean, dan juga Proclean yang pakai C. Kalau yang tadi Proclean pakai K ya, yang ini Proclean pakai C. Selanjutnya ada juga Soclean pemutih. Mungkin ada beberapa bahan pemutih lainnya yang di luar daripada merek dagang ini, tapi ini adalah beberapa merek dagang yang disarankan dalam panduan tadi. Selanjutnya adalah larutan klorin. Larutan klorin ini memiliki zat aktif hipoklorit, sama seperti pemutih tadi ya. Tetapi penggunaannya untuk misalnya untuk membersihkan desinfeksi APD, alat pelindung diri, menggunakan larutan klorin dengan konsentrasi minimal 3%. Kemudian untuk ruangan itu menggunakan konsentrasi minimal 6%. Nah, merek dagang apa yang
bisa kita dapatkan dengan mudah yang memiliki zat aktif hipoklorit atau larutan klorin ini, yang sepertinya sahabat cerdas sudah banyak pasti dengar ya. Itu merek dagangnya adalah Kaporit. Kaporit merupakan larutan klorin yang bisa digunakan untuk desinfeksi. Nah, ini contohnya kalau yang di ember seperti ini adalah Kaporit yang bubuk. Kemudian ada juga yang Kaporit tablet. Itulah kenapa sahabat cerdas kalau mandi di kolam renang misalnya ya, kayak di Denat Sepa ataupun di Waterbomb Citraland sana, atau yang biasanya ke Baguala atau Maluku Resort, nah itu pasti menemukan kolam renang pasti ada wangi-wangi Kaporitnya. Selain digunakan untuk membersihkan kolam renang, tetapi juga dia bisa membunuh kuman penyakit yang ada di kolam renang. Nah, seperti yang sahabat cerdas sudah tahu bahwa kolam renang itu biasanya kan digunakannya rame-rame ya. Kita tidak tahu yang masuk ke dalam kolam renang apakah dia memiliki penyakit kulit atau tidak. Jadi kita bersyukur bahwa ada penggunaan Kaporit di dalamnya. Tetapi penggunaan Kaporit yang berlebihan yang tidak sesuai dengan takaran itu malah akan bisa mengiritasi kulit. Ya, itu untuk larutan klorin ya, sahabat cerdas. Sekarang kita akan melihat berikutnya adalah dari golongan karbol ataupun lisol. Pada golongan karbol atau lisol ini, dia memiliki zat aktif fenol, dan kemudian dalam penggunaannya itu adalah per 1 liter air menggunakan takaran 30 ml, atau kembali lagi jika tidak ada gelas ukur bisa menggunakan yang sendok makan, yaitu takarannya 2 sendok makan per 1 liter air. Yang merupakan merek dagang dari karbol atau lisol yang gampang untuk sahabat cerdas dapatkan, yang pertama adalah SOS Karbol Wangi, kemudian ada juga Lisol dengan merek dagang yang sama dengan kandungannya. Kemudian ada Supersol dan juga Wipol. Jadi sahabat cerdas bisa lihat bahan-bahan ini jika ada di rumah, berarti sahabat cerdas sudah bisa melakukan membuat larutan desinfektan sendiri dan melakukan desinfeksi di rumah. Selanjutnya jenis desinfektan yang disarankan adalah yang merupakan golongan pembersih lantai yang memiliki zat aktif benzalkonium klorida. Takarannya itu adalah setiap 5 liter air menggunakan 1 tutup botol. Cuma mohon maaf ya sahabat cerdas yang di rumah, untuk contoh merek dagangnya ini tidak digunakan yang dalam bentuk botol, tapi digunakan yang dalam bentuk refill agar lebih gampang untuk dikenali. Contohnya yang pertama Superpel, kemudian ada SOS pembersih lantai, ada Soklin lantai, ada Harpic dan juga Dettol Floor Cleanser. Ini merupakan 5 merek dagang yang disarankan dalam menjadi bahan desinfektan untuk membersihkan lantai. Selanjutnya dari golongan desinfektan diamin. Nah, desinfektan diamin ini memiliki zat aktif seperti yang sahabat cerdas bisa baca ya, agak susah sih membaca nama zat aktifnya. Nah, untuk takarannya sendiri digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan yang terdapat di dalam kemasan. Apa saja merek dagang yang mengandung desinfektan diamin, yang tergolong dalam desinfektan diamin? Yang pertama adalah Net Biochem DSAM, kemudian ada Microbac Forte, dan juga Steridin Multisurface. Ini adalah beberapa merek dagang yang merupakan desinfektan diamin. Selanjutnya, jenis desinfektan terakhir yang disarankan adalah desinfektan peroksida. Desinfektan peroksida ini memiliki zat aktif hidrogen peroksida yang dalam penggunaannya harus ditakar sesuai dengan petunjuk penggunaan. Apa saja merek dagang yang termasuk dalam desinfektan peroksida ini? Yang pertama itu adalah Clorox, kemudian ada Avmor, Sanosil, dan kemudian Sporox. Ini adalah beberapa merek dagang yang sahabat cerdas gampang akan temui yang mengandung hidrogen peroksida. Jika kita sudah mengetahui jenis-jenis desinfektan dan kemudian takarannya, jadi sahabat cerdas bisa melakukan desinfeksi pada peralatan-peralatan kesehatan, kemudian untuk jenis desinfeksi yang bisa digunakan di kulit apa saja. Selanjutnya adalah SOP daripada desinfeksi. Masih kembali lagi pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang paling pertama, peralatan bekas pakai direndam dalam air dan deterjen atau dalam larutan sabun yang kita bahas sebelumnya tadi, lalu dibersihkan dengan menggunakan spons.
Jadi dilakukan desinfeksi tingkat rendah lebih dulu ya. Selanjutnya, jika alat bekas pakai akan digunakan ulang, setelah dibersihkan dengan spons, kemudian didesinfeksi tingkat tinggi dengan menggunakan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Nah, kemudian ini seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, jadi dibedakan berdasarkan peralatan-peralatan tingkat kritikal dari peralatan-peralatannya. Jika peralatan non-kritikalnya sudah terkontaminasi, dilakukanlah desinfeksi tingkat sedang dengan menggunakan alkohol 70%. Kemudian untuk peralatan semi-kritikal, seperti tadi dijelaskan, didesinfeksi atau disterilisasi. Sedangkan untuk peralatan kritikal harus didesinfeksi dan disterilisasi. Jadi dilakukan dua-duanya untuk peralatan kritikal. Sedangkan untuk peralatan semi kritikal seperti yang tadi dijelaskan, yang menyentuh mukosa tubuh atau selaput lendir, itu bisa dipilih salah satu, bisa desinfeksi tingkat tinggi atau disterilisasi. Untuk desinfeksi tingkat tinggi biasanya lebih sering mereka menggunakan larutan peroksida, hidrogen peroksida. Nah, ini ada materi tambahan terkait dengan desinfeksi pencegahan penularan COVID-19 yang bisa sahabat cerdas lakukan di rumah masing-masing. Jadi sambil dilakukan di rumah, bisa sekalian praktekkan juga apa yang diajarkan di hari ini. Untuk area-area di rumah yang harus didesinfeksi, yang pertama adalah desinfeksi permukaan, kemudian desinfeksi udara, desinfeksi permukaan lunak, dan desinfeksi pakaian. Desinfeksi permukaan ini seperti apa saja? Yang pertama adalah desinfeksi lingkungan permukaan datar seperti lantai, dinding, meja, kursi, lemari, dan perabot rumah tangga. Selanjutnya, desinfeksi benda yang paling sering bersentuhan dengan tangan, seperti pegangan tangga, gagang pintu, gagang telepon, workstation, peralatan dapur dan makan, toilet, dan juga wastafel. Selain benda-benda permukaan datar dan juga benda-benda yang bersentuhan dengan tangan, desinfeksi juga harus dilakukan pada ventilasi buatan, contoh pada air conditioner, kemudian air sterilization, air purifier, dan juga AC sentral. Untuk desinfeksi pada ventilasi buatan ini bisa menggunakan yang alat desinfeksi yang spray itu, kemudian disemprotkan ke ventilasi-ventilasi buatan. Sedangkan untuk pembersihan desinfeksi pada permukaan datar, pada perabot, kemudian pada benda-benda yang bersentuhan bisa menggunakan mop atau kain lap dan atau menggunakan tisu. Selanjutnya kita akan lihat untuk desinfeksi udara. Desinfeksi udara ini memiliki sasaran untuk ruangan yang terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk rumah bisa sekali-sekali dilakukan desinfeksi, tapi tidak boleh terlalu sering. Nah, jenis desinfeksi yang dapat dilakukan itu menggunakan desinfektan hidrogen peroksida atau yang tadi desinfektan peroksida, dan menggunakan alat berjenis dry mist disinfection seperti ini. Jika tidak ada alat dry mist disinfection, sahabat cerdas bisa menggunakan sprayer gendong yang dilakukan secara manual dengan cara berkeliling sepanjang ruangan. Harus diingat sahabat cerdas sekalian bahwa setelah melakukan desinfeksi udara, ruangan harus ditutup untuk beberapa jam. Kenapa? Setelah kita melakukan penyemprotan atau lakukan desinfeksi, biasanya residunya itu masih menyebar di udara. Jadi kalau misalnya droplet saja bisa dibawa angin, apalagi yang berupa aerosol yang disemprotkan dari alat desinfeksi. Dengan demikian, ruangan harus ditutup dengan harapan bahwa setelah ditutup itu residunya itu akan menghilang perlahan-lahan. Jika sudah hilang beberapa jam, baru kita masuk lagi ke dalam ruangan. Jangan sampai kita masih desinfeksi sudah selesai terus kita kembali masuk lagi ke dalam ruangan. Itu akan menjadi kurang efektif dan bisa berbahaya juga untuk kesehatan tubuh kita. Itulah yang tadi disebutkan sebelumnya tentang efek residu. Selanjutnya adalah desinfeksi permukaan lunak. Pada desinfeksi permukaan lunak ini, bagian-bagian yang disinfeksi itu adalah seperti karpet, permadani, dan tirai. Jadi kalau sahabat cerdas di rumah menggunakan karpet atau permadani, kemudian ada tirai, contohnya horden ataupun horden pintu maupun horden jendela ya. Jadi itu harus dibersihkan, harus didesinfeksi juga. Caranya adalah dengan mencuci sesuai dengan instruksi pabrik.
Jangan sampai yang harusnya dibersihkannya jangan disikat, saya sahabat cerdas sikat, jadinya barang-barangnya nanti rusak. Jadi tetap dicuci dengan menggunakan instruksi pabrik, tetapi menggunakan larutan sabun misalnya. Kemudian kalau sahabat cerdas mau tambahkan sedikit desinfektan juga bisa. Kemudian jika memungkinkan, cucilah benda-benda yang menggunakan air yang paling hangat. Kembali lagi bahwa beberapa mikroorganisme ada yang tidak tahan terhadap panas. Dengan demikian, dengan mendesinfeksi dengan menggunakan air hangat juga bisa membantu dalam membunuh mikroorganisme yang tidak tahan panas tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah desinfeksi pakaian. Untuk desinfeksi pakaian ini, yang didesinfeksi adalah pakaian, handuk, dan juga linen. Linen ini ya seperti selimut, kemudian spray, ya itu yang termasuk dalam golongan linen. Untuk desinfeksi pakaian, sahabat cerdas jangan mengaduk cucian kotor. Jadi misalnya sahabat cerdas sudah masukkan larutan desinfektan, jangan lagi sahabat cerdas mengaduknya dengan tangan. Nah, kalau sudah dimasukkan pakaian kotornya, karena apa? Kan ada sedikit jeda ya untuk desinfektan mematikan mikroorganisme. Jika sahabat cerdas mengaduk cucian dengan tangan, bisa jadi mikroorganismenya ya pindah ke tangan dari sahabat cerdas sendiri. Kemudian yang kedua adalah mencuci barang sesuai dengan instruksi pabrik. Kembali lagi untuk menjaga jangan sampai barang-barang yang kita desinfeksi menjadi rusak. Kemudian yang ketiga, membersihkan dan mendesinfeksi keranjang atau tas pakaian sesuai dengan panduan desinfeksi untuk permukaan. Seringkali kita lupa ketika kita bepergian dari luar, biasanya yang kita langsung segera bersihkan itu adalah pakaian saja, kemudian kita mandi. Padahal sebenarnya barang-barang yang kita bawa, contoh misalnya ada tas juga, atau pakaian yang kita masukkan ke dalam tas pakaian, itu adalah benda-benda yang juga harus didesinfeksi. Cara desinfeksinya pun dengan menggunakan pedoman tadi pada desinfeksi permukaan. Nah, demikian adalah beberapa area desinfeksi yang harus sahabat cerdas lakukan. Dan selalu ingat bahwa ketika melakukan desinfeksi, sahabat cerdas harus selalu menggunakan APD. APD apa saja yang digunakan? Yaitu masker, kemudian handscoon, dan juga sepatu boots, khusus untuk sahabat cerdas yang melakukan desinfeksi pada ruangan. Kenapa menggunakan sepatu boots? Karena mikroorganisme bukan hanya ada di atas tapi juga ada di bawah. Jadi jika benar-benar ingin membebaskan satu ruangan daripada kuman penyakit, harus melakukan desinfeksi sepenuhnya dan sebisa mungkin menghindarkan anggota tubuh kita daripada menyentuh area-area yang terkontaminasi tadi. Kalau melakukan desinfeksi permukaan, sahabat cerdas bisa saja menggunakan masker saja dan handscoon. Tidak perlu menggunakan sepatu boots. Ya, jadi itu adalah materi kita hari ini tentang desinfeksi. Diharapkan sahabat cerdas sekalian setelah mempelajari materi desinfeksi ini, sahabat cerdas bisa menerapkan itu di rumah dan melakukan mulai dari rumah sendiri, mendesinfeksi sekaligus mempraktekkan apa yang telah kita pelajari di hari ini. Nah, dengan demikian sekian untuk desinfeksi, dan di minggu depan kita akan belajar yang baru lagi tentang sterilisasi. Dan kita akan berjumpa di minggu depan. Sahabat cerdas jangan bosan-bosan untuk menyaksikan program Huwaleper Belajar, supaya selain belajar di rumah, sahabat cerdas tidak paham sendiri, tetapi dengan adanya program Huwaleper Belajar ini, sahabat cerdas bisa memahami bukan hanya materinya saja, tapi ada penjelasan-penjelasan ekstra di luar daripada materi yang jika sahabat cerdas pelajari sendiri, itu tidak akan cukup untuk dipahami. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita di hari ini. Saya kembalikan kembali kepada Kakak Eca. Oke, makasih Bu Epin atas waktunya yang sudah boleh memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas di hari ini. Tadi Kak Eca salah ngucapin temanya. Sebenarnya desinfeksi. Oh, disinfeksi. Tadi Kak Eca bilang disinfektan. Sebenarnya itu ada kaitannya ya Ibu ya? Ada. Desinfektan itu bagian dari larutan yang digunakan untuk melakukan desinfeksi. Oh, jadi disinfeksi itu tindakannya, sedangkan desinfektan itu bahannya yang digunakan untuk desinfeksi. Oke. Jadi jangan salah seperti yang tadi Kak Eca sampaikan ya, sahabat cerdas. Semoga kalian bisa memahami apa yang boleh disampaikan Ibu Epin tadi, dan sangat bermanfaat sekali dengan kondisi yang sekarang kita sedang alami ya sahabat cerdas. Kita harus lebih menjaga kondisi kita. Jadi materi ini sangat bermanfaat bagi sahabat cerdas untuk memulai
menjaga kebersihan di rumah sahabat cerdas sendiri. Jadi dari pribadi kita sendiri dan juga orang-orang terdekat serta barang-barang yang sering kita gunakan itu, materi ini juga sangat bermanfaat untuk kita dapat membersihkan barang-barang tersebut supaya lebih steril dari kuman penyakit. Terima kasih Bu Epin. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Epin. Minggu depan sudah pasti Ibu Epin akan menyampaikan pembelajaran yang lain lagi dengan tema yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Epin. Semoga sahabat cerdas semuanya tetap stay untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas, karena pastinya dalam tiap harinya, tiap minggunya, guru-guru akan selalu memberikan pembelajaran yang berbeda-beda dengan tujuan pembelajaran yang berbeda-beda pula. Untuk itu sahabat cerdas, Kak Eca ucapin terima kasih banyak karena sudah mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas. Dan kalau tadi tidak sempat ya sahabat cerdas menyimak dengan baik ataupun sedikit lupa dengan pembelajaran yang dilakukan, kalian bisa langsung kembali melihat pada channel YouTube BTKI Maluku, bisa melihat pembelajaran yang dilakukan di hari ini. Umpamanya tadi sedikit tidak paham dengan pembelajaran oleh Ibu Boya, boleh kalian lihat video pembelajaran yang dilakukan Ibu Boya tadi, diputar ulang kembali, disimak kembali, pasti kalian akan memahami pembelajaran yang dilakukan. Demikian juga dengan pembelajaran Ibu Epin tadi, cara-caranya untuk membuat cairan dari sabun. Mungkin ada yang tidak paham, kalian bisa lihat kembali, buka kembali pada YouTube channel BTKI Maluku, lihat pembelajaran Ibu Epin, kalian bisa langsung melakukan instruksi sesuai dengan apa yang tadi Ibu Epin sudah sampaikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan tadi. Oke sahabat cerdas, sudah 2 jam ya Kak Eca menemani sahabat cerdas bersama dengan Ibu Boya dan Ibu Epin. Sudah saatnya Kak Eca harus pamit dari pendengar sahabat cerdas semuanya. Tapi jangan khawatir, masih akan ada siaran lain yang akan menemani sahabat cerdas semuanya di hari ini dalam melakukan aktivitas. Untuk itu tetap stay untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas. Di saat ini Kak Eca dan Ibu Epin pamit, sampai baku dapa di hari esok bersama dengan Kak Eca dalam program yang sama, Hue Lepar Belajar, dari pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur, dan sampai baku dapa dengan Ibu Epin di hari Jumat minggu depan. Oke sahabat cerdas, salam Maluku Cerdas dan Amato.